Ayo tuang. Ayo tuang. Ayo tuang aja. Ayo. Ayo tuang aja. Karena itu bersama pemazmur kita berucap, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 2. Dalam suasana duka cita ini, marilah dengan penuh keyakinan kita menyapa Allah dalam keputusannya melalui kebaktian pemakaman yang akan dilakukan atas jenazah suami, papa, opa, dan oyang tercinta almarhum Rafael Lenahatu di hari ini, Senin 21 Oktober 2024 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembacaan riwayat hidup almarhum. 2. Kebaktian pemakaman yang diselenggarakan di rumah duka dilanjutkan di tempat pemakaman. 3. Doa syukur pemakaman di rumah duka. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita ikuti pembacaan riwayat hidup almarhum dibacakan oleh Majelis Jemaat GBH. Disilakan. Abuin jaga tong lain. Gereja Protesan Maluku, anggota PI kelas 10 Ambon Utara, Jemaat Hatu. Riwayat hidup almarhum. Riwayat hidup. Nama Rafael Lenahatu, biasa disapa Upa Papi. Lahir di Hatu pada tanggal 15 Februari 1938. Meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. D. Raimena, Rumah 3 Ambon pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Timur dalam usia 86 tahun 8 bulan 4 hari. Almarhum meninggalkan istri Oma Angganita Lenahatu Pikau 5, biasa disapa Oma Asel, dan 10 orang anak, 8 menantu, 14 orang cucu, 1 orang cucu mantu, 5 orang cece dari keluarga Lenahatu Pikau 5 serta semua pihak yang terkait dengan cita ini. Pemakaman jenazah almarhum berlangsung hari ini, Senin 21 Oktober 2024 pada waktunya di negeri Hatu. Riwayat pelayanan. Semasa hidupnya almarhum adalah anggota jemaat GPM Hatu kelas 10 Ambon Utara, berdomisili di unit pelayanan 2 sektor Immanuel. Almarhum Bapak Rafael Lenahatu semasa hidupnya pernah menjadi tua agama jemaat GPM Hatu sejak 7 Mei 1978 sampai dengan 20 Desember 2020 selama 42 tahun 7 bulan. Majelis Jemaat GPM Hatu bersama seluruh warga jemaat GPM Hatu, khusus warga jemaat GPM Hatu di unit pelayanan 2 sektor Immanuel, dengan penuh kasih menyampaikan rasa duka cita yang dalam kepada Oma Asel, anak-anak, menantu, cucu Cece, serta keluarga Lenahatu Pikau 5 dan semua pihak yang terkait duka cita ini. Doa dan harapan kami kiranya Tuhan merahmati keluarga yang ditinggalkan dengan ketabahan, kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Sungguh
Benarlah firman Tuhan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 14 ayat 13. 21 Oktober 2024, Majelis Jemaat Ketua Pendeta Nyonya Rumah Guru Rumah Subang STH, Sekretaris Penatuan Dani Kelatu Madinah. Demikian riwayat hidup dan pelayanan almarhum Opa Rafael Menahatu. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudara kekasih Kristus, arahkanlah hidup saudara-saudara kepada Tuhan. Kita masuk dalam pelayanan kebaktian pemakaman yang diadakan di saat ini, dilayani oleh Ibu Ketua Majelis Jemaat Agung, Ibu Pendeta Gina Rumah Guru. Sungguh dengan terima kasih dan hormat. Silakan. Yang ini pendeta ada pasal, tapi belum ada. Pemakaman terhadap jenazah almarhum suami Papa Opa oleh saudara kekasih Rafael Menahatu. Di saat ini saya mengundang saudara-saudara berdiri. Kita melakukan pelengkap hidup jemaat 242, baiknya yang pertama mengawali kebaktian pemakaman, sehingga siang disinari terang cara Tuhan mengasihi. Ialah yang menjadikan kita dan almarhum Rafael Menahatu menurut gambarnya dan tidak pernah meninggalkan kita binasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Juga menyertai. Amin ya amin. Haleluya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 1 ayat 21 dan yang diri nafsu kita. Saudara-saudara disilakan dulu. Kita melanjutkan pelengkap di jemaat 202, baiknya yang pertama Yesus itu juru selamat Tuhan Tuhan. Amen.
sering-sering dinyanyikan. Dan semua orang sudah tahu. Terima kasih untuk perhatiannya. Paduan suara majelis jemaat disilahkan mempersembahkan pujian. Hari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara kekasih Kristus, di tengah-tengah duka cita ini, marilah kita arahkan segenap hidup kita kepada Tuhan dan kita menyatakan pengakuan dan harapan kita kepadanya. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum menunggu dilahirkan dan diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau mengembalikan manusia kepada Tuhan. Engkau memperkenankan kami menjalani waktu dalam kesembuhan. Kepada Tuhan kami bersyukur walau jalan dan rancangan sulit terselami di tengah kedukaan dan kewajiban. Kepadamu Tuhan pengakuan dan harapan kami. Betapa Engkaulah Allah Tuhan kami yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebenaran dan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu kini dan selamanya. Amin. Kita melantunkan kirim jemaat 362 bagian yang pertama, Aku milikmu Yesus Tuhanku, mendengar suara-Mu. Dan dekatkanlah
Sudah duka yang diberkati Tuhan, kita akan datang dalam pelayanan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di tengah-tengah duka cita bersama keluarga Lena Hatu Piko 5, kami akan mendengar suara-Mu melalui pembacaan Alkitab dan refleksi firman Tuhan yang nantinya akan ditaburkan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah firman ini akan memberikan penguatan, pengharapan, bahkan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang berduka ini Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sidang kedukaan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keluarga Lena Hatu Piko 5, saya memulai dengan bertanya kepada Ibu Pendeta Leni dan adik kakaknya atau keluarga ini, antara Bapak yang biasa ketemu panggil Tete Bape dan Mama Asya, belakangan ini dia kondisi menurut Ibu Pendeta Leni, adik kakak, siapa yang mesti pulang kamu kata surga? Mama, Bapak Ibu. Saya bertanya kepada Pendeta Leni dan saudara-saudaranya, siapa yang mesti pulang ke muka? Siapa yang mesti Tuhan panggil ke muka, mama ke bapak? Anak cucu di dalam menjawab, mesti mama. Kita tanya Bapak Ibu atau yang tinggal di hati yang tahu tentang Nenek Asep Pusaki yang Sukidot tanpa cuma bataria saja. Tete Bape 2 hari sebelum masuk rumah sakit, saya masih makan bubengka yang dijual di muka itu dan bercerita dengan Tete Bape. Menurut Bapak Ibu kita yang di hati, siapa yang mesti berjalan pulang ke muka? Tete Bape dan Nenek Asep? Ya. Semua orang yang datang melayat di rumah duka ini mengatakan hal yang sama. Yang ketong gila nenek yang pika muka, padahal ketong sentau oleh Tete yang supika muka. Betul begitu Bapak Ibu? Dari peristiwa ini maka saya mau mengatakan kepada kita, itu yang disebut dengan kematian adalah sebuah misteri ilahi. Nenek Asel sudah berbulan-bulan ini tidur di tanpa saja, berteriak dan terus berteriak, tidak bisa bikin apa-apa lagi. Majelis yang melayani mengatakan ibu sepertinya Nenek Asel ini tidak lama lagi, karena memang betul ya keadaan memang susah bisa. Bapak Ibu. Dan saya juga datang lihat, saya beranggapan sama seperti Bapak Ibu. Saya benar-benar kaget ketika hari Sabtu di Jakarta pukul 10 malam. Saya telepon ke rumah sakit dengan Bu Pendeta Leni. Saya minta bicara dengan Tete Bape. Dan dikasih video call, saya bicara dan saya bilang Tete Bape semangat, berdoa dan ingat anak cucu. Beliau masih menyangkuti apa yang saya bicarakan, tapi saya bilang Pendeta Leni, stop saja pembicaraan kita karena Tete harus istirahat dan tidak boleh banyak bicara. 3 jam setelah itu kabar datang dari Pendeta Leni usi Bapak Sutidi. Bapak Ibu, apa yang saya hadapkan mengawali khotbah ini sebetulnya mau menegaskan kepada kita bahwa sungguh-sungguh peristiwa kematian itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi di luar daya jangkau saya dan Bapak Ibu. Peristiwa kematian itu adalah sesuatu yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dalam saat-saat di mana kita mungkin tidak menduganya. Tetapi sekali lagi, terhadap semua hal yang kita katakan tadi, dalam iman kita harus mengatakan bahwa dalam hitungan kita, dalam prediksi kita ini yang kemuka bukan Tete, tapi kalau yang terjadi itu Tete, sekali lagi itu adalah karena otoritas. Pertanyaannya
itu sesuatu yang sudah terjadi, dan karena itu apakah ada yang salah? Menurut Bapak Ibu, apakah ada yang salah yang Tuhan buat? Tidak ada. Tidak ada yang salah kalau Tuhan panggil pulang Tete lebih dulu daripada Nini. Tidak ada yang salah dengan segala sesuatu hal yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Sebab kita mengaminkan sama seperti apa yang dibilang dalam Roma 8 ayat 28 tadi. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, yaitu mereka yang terpanggil menurut kehendak Allah. Turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, ada frase kata segala sesuatu. Segala sesuatu yang dimaksudkan di sini bukan saja perkara-perkara yang menyenangkan kita. Dari Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya dengan perkara-perkara yang membuat kita senang, yang membuat kita beruntung, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita berada dalam keadaan-keadaan yang sangat menyenangkan kita. Tidak. Sebab Alkitab mengatakan Allah bekerja dalam segala perkara, termasuk perkara kematian ini pun juga mesti kita pahami sebagai cara Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga Lena Hati Pikauli. Jadi Allah bekerja melalui peristiwa segala sesuatu, termasuk di dalamnya melalui peristiwa kematian ini. Dan karena itu sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada yang salah, tidak ada yang patut disalahkan. Sebab yang kita pahami adalah sekali lagi segala sesuatu yang terjadi oleh karena otoritas Allah, yang terjadi oleh karena keputusan Allah, selalu mendatangkan kebaikan. Dan itu hanya bisa dialami oleh orang-orang yang terpanggil di dalam Tuhan. Dari sini Bapak Ibu, maka saya mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa dalam hidup ini, saat kita menjalani hidup ini, sepertinya hidup ini penuh dengan teka-teki. Kita tidak pernah bisa menduga, kita tidak pernah bisa mengira. Yang ada adalah kita menjalaninya sambil menanya, kapan Tuhan berkeputusan atas hidup yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, kalau menurut hemat saya, hidup sampai usia 86 tahun. 86 tahun hidup, melayani sebagai tua agama 42 tahun. 86 bagi 42 itu berarti bahwa hampir separuh hidup dari GPKB sudah diserahkan untuk Tuhan. Sebab kalau separuh, kalau 84 itu berarti separuh, hampir separuh waktu hidupnya dihabiskan untuk Tuhan dan bekerja. Pertanyaannya adalah 86 tahun hidup, 42 tahun melayani. Saya datang di saat PTKP sudah tidak lagi jadi majelis, tapi saya dengar cerita beliau termasuk tua agama yang sangat loyal, yang sangat rajin. Bahkan sewaktu-waktu rela untuk tidak tidur di rumah dengan hasil karena memilih tidur di gereja karena harus menyelesaikan pekerjaan pelayanan dan sebagai seorang keluarga. Bagi saya dan sedikit ini juga mesti dipahami oleh anak cucu. 86 tahun usia, 42 tahun melayani, itu adalah sebuah kasih karunia. Menangis karena sayang. Ibu Pendeta Leni menangis paling banyak. Saya bilang tidak ada yang salah Ibu Pendeta Leni, karena sekolah sampai jadi pendeta bukan dengan gaji PNS. Kalau Ibu Pendeta Leni, sekolah pendeta bukan murah. TTBP kasih sekolah sampai jadi pendeta itu bukan dengan gaji PNS. Kerja jatuh bangun, urus dusung, berjalan tak helah
saudara-saudara, bersyukurlah kepada kita yang diberikan kesempatan untuk menjalani hidup ini bersama-sama dengan orang-orang tua kita sampai di usia mereka yang paling lanjut. Tapi alangkah bersukacitanya kita kalau sampai di akhir hidup mereka kita kedapatan sebagai anak-anak cucu yang bisa bikin senang dompung hati. Tapi Bapak Ibu kita bilang sedikit tidak ada ini bisa ya Bapak Ibu ukur saja di kaki pas pakai sempas pas ayo di laut. Kadang-kadang kita lihat anak-anak kalau orang tua meninggal dong menangis panjang bicara-bicara lah dia kan sing salah. Tapi menurut beta lihat mama ke bapak mati menangis panjang, menangis banyak, menangis pakai bicara-bicara lain. Tapi waktu bapak dan mama ada hidup, terlihat bapak dan mama, minta bapak dan mama umur panjang. Waktu bapak atau mama meninggal, menangis paling lama, menangis paling panjang, menangis pakai bicara-bicara. Tapi waktu Antodong masih hidup, dia betul kasih, bersungut kasih, bikin senang kasih. Itu sebuah tantangan besar bagi kita. Saya mengatakan hal ini supaya kita sadar, Bapak Ibu, peristiwa kematian seorang tua mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah kasih sayang. Saya kasih ingat Bapak Ibu, peristiwa kematian orang tua kita, entahkah itu bapak, entahkah itu mama, mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah kasih sayang. Jadi karena itu, waktu masih hidup baik-baik, waktu masih hidup sama-sama, jangan sia-siakan kasih sayang. Peristiwa kematian juga mengajarkan kita tentang semua nilai kebersamaan dan persekutuan. Jadi kalau masih hidup, jangan bikin rusak persekutuan, jangan bikin rusak kebersamaan. Jaga hidup baik-baik, atau langkah baik-baik, atau hidup orang saudara baik-baik. Sebab peristiwa kematian juga mengajarkan kita tentang arti sebuah kebersamaan dan persekutuan. Sampai di situ Bapak Ibu, saya mengakhiri khotbah ini dengan menyampaikan dua pesan saja bagi kita. Yang pertama bagi Ibu DKWNI bersama dengan saudara-saudaranya dan keluarga besar Renang 135, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang masih hidup. Dan karena itu percayalah bahwa tidak ada yang salah yang sudah Tuhan buat, dan percayalah bahwa perkara kematian ini sementara dirancang oleh Tuhan dan sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan ada sesuatu hal yang akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan keluarga. Semua tinggal di rantau melalui peristiwa kematian, semua bisa datang beberapa. Saya kira itu salah satu syarat Tuhan menyatakan peristiwa ini untuk menyatakan kebaikan. Dan karena itu teruslah jalani hidup ini, bersyukur sudah bisa hidup yang Bapak sampai 86 tahun, bersyukur dibesarkan di tengah-tengah keluarga Papa yang terutama Papa yang menghabiskan banyak waktu untuk Tuhan punya pekerjaan. Kita sih tahu selain Ibu Pendeta ini, tapi ketika pun anak-anak ini siapa yang keluarga pun dijaga, jajak rajin sembahyang selain Pendeta ini. Kita baru 3 tahun di hati tuh, ketika melayani itu agama 42 tahun, anak-anak cucu. Kita golong dia, siapa yang ikut ketika pun dijaga. Antua saya kasih tinggal pasan banyak, antua saya kasih tinggal harta banyak, tapi antua kasih tinggal teladan dan pesan yang sangat luar biasa melayani 42 tahun. Dan saya kira ada satu di antara anak-anak ini atau bahkan semuanya harus ikut jejak baik. Kalau bilang sayang Bapak, maka mesti bikin sama seperti Bapak, rajin sembahyang, rajin pergi gereja, rajin bikin baik. Hidup di sini orang penggunung tanah. Ingat Bapak, besar dari keluarga yang takut Tuhan, besar dari keluarga pelayan, dan karena itu mesti hidup takut Tuhan. Yang kedua kepada kita Bapak Ibu, yang satu banyak hasil, yang tinggi ternyata lotre jatuh,
yang jatuh dari sana kali ini tapi apa ini kita tidak bisa prediksi, tidak bisa prediksi. Dan karena itu saya punya pesan yang kedua bagi kita sekalian Bapak Ibu, mari kita menjalani hari-hari ini. Dunia semakin hari semakin kesini Bapak Ibu, memberikan isyarat kepada kita bahwa terlalu banyak hal yang sangat misterius. Dan karena itu tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya adalah menjalani hidup ini bukan hanya asal. Satu hari 24 jam bagi semua orang itu sama. Kita mulai pagi dan waktu yang sama, kita menjalankan waktu yang sama. Pertanyaannya, di antara waktu 24 jam ini apa yang kita lakukan? Semua orang punya waktu yang sama, satu hari 24 jam. Tapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan dalam durasi waktu 24 jam? Saya selalu berkali-kali mengingatkan kita Bapak Ibu, kemarin sudah lewat, besok belum tiba, kita masih ada di hari ini. Kalau kita bisa menjadikan hidup ini bermutu, berkualitas, bernilai, lakukanlah. Karena besok belum tiba. Sampai besok itu masih sebuah misteri. Dan waktu masih ada di sini. Kalau mesti bikin baik, kalau mesti bikin betul, kalau mesti bikin senang, Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu, saudara sidang bergabungan yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Yang terhormat Ketua Majelis Jemaat GPM Hatu, Pendeta Ibu Gina Rumahuru Pemasubun, yang terhormat Pendeta Jemaat GPM Jemaat Hatu, Pendeta Ibu Anla Papua Mulai, yang terhormat Majelis Jemaat GPM Hatu, yang terhormat staf pemerintahan dan sendiri negeri Hatu,
Yang kami kasihi Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah kedukaan saat ini, izinkanlah kita atas nama keluarga besar Lena Hatu Piko 5 mengajak ketemu semua sekalian menaikkan puji dan syukur kehadirat Bapa di sorga karena atas kemurahan yang melimpah bagi kita semua hingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam suasana perkabungan berkenan dengan telah berpulangnya suami, bapak, opa, oyang tercinta almarhum Bapak Rafael Lena Hatu kehadirat Bapak di sorga pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 tepatnya jam 01 waktu Indonesia bagian timur di Rumah Sakit Umum Dr. Lenena pada usia 86 tahun 8 bulan. Di tengah sukacita, suasana sukacita hari ini, Senin tanggal 21 Oktober 2024 pukul 16 sampai selesai. Dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kita semua sebagai umat yang percaya turut menjadi saksi dalam prosesi pemakaman saudara, bapak, suami, orang tua tercinta almarhum Bapak Rafael Lena Hatu. Sesungguhnya merupakan suatu pergumulan yang berat bagi kami keluarga, tak kala mendapati kenyataan bahwa almarhum saat ini betul-betul telah meninggalkan keluarga untuk selama-lamanya. Sebagai orang yang dikasihi dan yang mengasihi almarhum, sungguh berat bagi kami, baik sebagai istri, terlebih anak-anak, cucu-cucu, titik-titik, serta kaum keluarga yang ditinggalkan harus menerima kenyataan ini. Keluarga masih sangat mengharapkan almarhum tetap berada di sisi kami untuk dapat bersama-sama melindungi, memberi nasihat, bahkan menjadi sumber untuk keluarga yang Tuhan percayakan. Selama hidup di tengah-tengah dunia ini, almarhum banyak Bapak Rafael Lena Hatu telah berbuat yang terbaik bagi keluarga, istri, anak-anak, bahkan keluarga besar. Tidak sedikit pun almarhum abaikan. Ini menunjukkan bahwa almarhum sangat mengasihi keluarga. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus lebih mengasihi almarhum lebih daripada keluarga mengasihinya. Dengan dipanggilnya almarhum Bapak Rafael Lena Hatu untuk menghadap taktanya yang kudus, menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi almarhum Bapak Rafael Lena Hatu. Oleh sebab itu, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami meyakini almarhum Bapak Rafael Lena Hatu saat ini telah terdiam dengan tenang di sisinya. Sekarang tinggal kami yang akan melanjutkan nilai-nilai kebaikan yang telah almarhum teladankan kepada kami semasa hidupnya. Sebab itu pada kesempatan ini, atas nama keluarga besar Lena Hatu Piko 5, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat GPM Hatu, Pendeta Ibu Gina Rumah Hulu Termasubur, beserta perangkat pelayanan yang senantiasa memberikan penghiburan, doa, serta pelayanan rohani kepada almarhum semasa sakit bahkan sampai pada prosesi pemakaman hari ini. Sekalian telah memberikan penghiburan kepada kami yang ditinggalkan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada staf pemerintah dan sendiri negeri Hatu yang senantiasa memberikan perhatian serta bantuan kepada kami secara moral maupun spiritual kepada keluarga kami. Itu juga seluruh kerabat, kenalan, andetolan
dimanapun berada, yang tidak sempat kami sebut nama satu persatu, yang senantiasa memberikan perhatian dan bantuan serta tidak jemu-jemu, baik selama almarhum Bapak Rato Lena Hatu dalam keadaan sakit maupun menghembus nafas yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang telah mengambil bagian di dalam ibadah pergabungan satu, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi selama ini, yang tidak dapat kami sebut satu demi satu. Kami tidak dapat membalasnya. Semua kebaikan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hanya kami pulangkan ucapan syukur kiranya Tuhan Yesus Kristus membalas semua pengorbanan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam perjalanan kehidupan pasti tidak luput dari kesalahan. Demikian almarhum Bapak Rato Lena Hatu. Mungkin selama masa hidupnya tidak pernah luput dari kekurangan, kelemahan serta kesalahan, baik dalam tutur kata maupun dalam perilaku. Secara sadar maupun tidak sadar telah menyinggung dan mengecewakan Bapak Ibu dan Saudara sekalian selama ini. Dari tempat ini, sekali lagi dengan penuh kerendahan hati, atas nama keluarga besar Lena Hatu Piko 5, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akhirnya, dengan iman, kami ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Rato Lena Hatu. Tuhan Yesus Kristus kiranya menganugerahkan tempat yang terbaik kepadamu di sisinya, sesuai dengan janji firman-Nya. Sebagai keluarga kami mengikhlaskan jenazah almarhum Bapak Rato Lena Hatu kepada majelis jemaat untuk dikebumikan. Selamat jalan suamiku, selamat jalan bapakku, selamat jalan opaku, selamat jalan oyangku, selamat jalan pelayanku, kalian semua sayang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Terima kasih. Syukur. Di bibiku
Kutulis ini untukmu Bapak. Melukis sebuah cinta dalam ketulusan yang tak pernah terucap oleh bibir dan tak pernah disanjung dalam pujian. Ada cinta kasih seorang bapak. Di balik kerasnya perjuangan dan tanggung jawab, dalam senyum yang selalu terukir, tak banyak yang tahu ada air mata yang jatuh di sana. Dalam langkah kaki dan kuatnya seorang bapak, dalam kerasnya kehidupan, ada napas kelelahan yang dalam diam tak terhitung dan tak terucap, hanya demi tanggung jawab untuk keluarga. Tak terhitung juga pergumulan yang tulus yang selalu disampaikan dalam doa seorang bapak dari sana. Di rumah tua, rumah sejuta kenangan dan kerinduan. Doa itu yang menjadikan katong semua hari ini jadi ada apa yang katong mau. Doa itu masih terus dieja sampai tahun, bulan, hari. Di saat kau menutup bibirmu terakhir Bapak, saat ini tak ku dengar lagi. Bapak, dalam kesetiaan sampai akhir, mengingatku tentang sayup-sayup tentang lonceng gereja. Bapak yang selalu hadir di sana, membuktikan sebuah arti kesetiaan pelayanan. Bapak gereja akan selalu menentang, akan selalu menjadi memori di hati semua orang. Menorehkan teladan dan menjadi cerita di hati dan hidup. Bapak, sempurna tanggung jawabmu Bapak. Bapak terima kasih untuk semua yang diberikan. Terima kasih Bapak untuk cinta dan kasih sayangmu. Terima kasih untuk teladanmu Bapak. Terima kasih untuk kehidupan dan jalan yang sudah Bapak rintis. Maafkan kami Bapak, belum bisa membalas semua yang Bapak lakukan di hidup ini. Maafkan juga belum bisa memberikan yang terbaik buat Bapak. Senyum yang manis di bibir Bapak, yang rempah. Maafkan kami Bapak, maafkan. Saat ini kata percaya jalan pulang terbuka lebar di sana bagimu Bapak, di Firdaus yang menanti kepulangan Bapak. Selamat jalan Bapakku sayang. Selamat jalan Bapakku sayang. Selamat jalan Oyangku sayang.
Laki-laki Sony. Kalau bunga separuh sana dong. Ana teh, bawa satu lagi. Masuk tengah-tengah pas, baru potong kasih lapas kasih minyak kerja lagi. Iya, okur ya, pegang. Iya. Pegang antar.
Iya, kamu pindah. Serahkan pada Tuhan seluruh jalannya. Jiwa dan tubuhnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Selaku orang-orang percaya, kita yakin akan sabda Yesus Kristus bahwa apabila segala yang mati mendengar bunyi suara anak Allah, orang yang mendengar dia pun akan hidup. Karena kelemahan seringkali sabdanya kita lupakan, tetapi sabda Allah kekal selama-lamanya. Bukti jenazah diturunkan. Ya, pas. Saudara-saudara, jenazah almarhum Rafael Nahatus segera akan dimakamkan, namun pengharapan kita tidak berakhir di tempat ini. Kita sepenuhnya mempunyai pengharapan yang kokoh terhadap Yesus Kristus yang adalah sumber kebangkitan. Dia sendiri akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya, termasuk almarhum Rafael Nahatus. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, bila kami Tutup. Nomor tuh. Sama-sama toh? Sama-sama toh. Ah. Bapak.
Kaki balik. Sudah, siap. Saudara-saudara kekasih, sebelum kita mohon berkat dari Tuhan, mari sama-sama kita melakukan Kidung Jemaat 376. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Saudara-saudara kekasih, arahkanlah segenap hidup kita kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baktian di pemakaman telah selesai, kita kembali ke rumah kita untuk melangsungkan doa syukur. Santai saya bicara nanti. Ibu pendeta dong keluar. Nanti ibu dong. Ibu dong keluar. Bu pindah itu lalu, ibu. Jangan begitu, saya di kedalam ya. Kita jauh dari pantai tembok. Ya, nanti habis campur dulu. Alas apa? Jadi satu mah. Ini jadi satu sini. Iya jadi satu sini. Kita yang tahu ini. Jadi satu. Mau ketemu orang asing ini kalau ini. Jadi satu sini tuh. Teman badan Baru yang pindah. Woi, kamu orang balik sana dah, kamu orang balik. Yang pakai putih-putih kecuali kau. Yang pakai putih-putih balik pulang sana ke rumah. Sama yang hitam sana balik. Yang hitam kau tinggal. Masalahnya dua-dua itu sama. Majelis yang mesti balik. Yang putih balik. Belum habis kegiatan ibadah majelis. Saudara-saudara kekasih Kristus, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan yang telah menuntut seluruh proses kebaktian pemakaman di saat ini.
dalam doa syukur pemakaman yang akan dilayani oleh Ibu Diaken Fani Lena Tupatusina dengan penuh kasih disilakan. Bapak Ibu saudara-saudara sedang duka yang diberkati Tuhan, mari sebelum kita ada dalam doa syukur pemakaman di saat ini, kita angkat pujian dari pelengkap Birin Jemaat nomor 138, baitnya yang pertama, Setiamu Tuhanku tiada pertara. Kembali kami menyapa-Mu ya Tuhan. Seraya kami mau bilang syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menutup proses pemakaman dari awal hingga akhir, boleh berjalan dengan segala baik. Kami boleh memakannya jenazah nama orang tua terkasih para ulama dengan segala baik. Kemarin dia sudah semula tadi. Rapat sedikit lagi. Bila datang. Uci datang uci. Ambil dia lama-lama. Uci datang lagi. Dengan damai dan sukacita, situ ada ungkapan syukur mereka sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami yang kami bilang kepada Bapa di sorga, bercampur salah dan dosa Tuhan ampuni kami. Lalu ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan doa syukur kami ini, sambil kami mohon berkat penyertaan Tuhan bagi hidup kami semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus, mau tinggal menyertai kehidupan keluarga Pikul Lena Hati Pikul 5, negeri dan jemaat kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Doa syukur telah selesai. Selamat sore, Shalom.